Oke, set timer. Oke. Oke. Ya, ready? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Putar. 1, 2, 3. Alright. Oke. Ya. Mesti juga ada pergi begitu. Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. Let's go guys. We are heading to where? We are heading to where? Mesir. Awas kamu. We are heading to Sepadan to chop passport to go to Kalimantan. Jagoy papa. This is our team. See you there. Oke, kami sudah tiba di Kalimantan Jagoy Babang. Kalau kurang cantik kita ada mirror. Tuh. Oh, hello. Juga ada direction lah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji
berkatnya tak henti, limpah kasihnya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal Tuhan, pembantu dan perlindungan. Biar badai menyerang, bersamanya ku kan tentram. Dunia bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah tabulatifah dan gendak, diringi puji dalam Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kakak tak bola balik, dia Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati sukai. Kakak tak bola balik, dia Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Kakak haleluya, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati suka. Dulu hati kosong, sekarang Yesus sudah datang, bawa damai dalam hidup. Yesus Raja mulia, namanya patut dipuji. Yesus baik, makin besar kasihnya, bikin kakak jadi kuat. Dulu hati gelap gulita, sekarang penuh terang kasihnya. Kakak rasa Yesus sangat manis, hadir bawa sukacita. Aduh Yesus, Kasihmu terlalu besar di depan kakak. kakak tak bola balik, Yesus Tuhan, semakin menyala, kakak hati. Yesus Raja mulia, namanya patut.
Jalan dulu. Hai. Takut licin ai ya. Takut jatuh. Ya. Jalannya licin, jadi kita jalan di Kita- tengah kebunan sawit. Supaya nggak jatuh kita pakai yang di sini ya. Kalau saya yang jalan aja mau jatuh di motor saya belum. Kasihmu yang terbesar. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti bikin hati susah. Seng boleh stres, frustasi dan depresi, semua itu seng ada gunanya. Pikirkanlah perkara mulia. Penting sekali, penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati, beta seng boleh khawatir. Jangan kejut dan jangan tawar hati, Tuhan berjanji selalu menyertai. Oh, pikirkanlah perkara mulia, stop berpikir aneh-aneh, daripada pikir yang aneh-aneh, lebih baik renungkan firman Tuhan. Penting sekali, penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap Tengok kamu, tengok sini. Ini siapa sudah nama? Egg Farel. Dilarang malas baca Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Jangan malas, dilarang malas baca Alkitab, renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Penting sekali, penting sekali, firman Tuhan penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting. Yuk ngeli kawat tik ya. Berat ya kita mau. Enggak usah lah. Kamu untuk sama kau. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing.
penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mengibar dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Perkara lucu yang berlaku kepada saya secara pribadi adalah apabila saya sedang membonceng motosikal itu dan tayar motosikal itu pancit ya saudara, dan terpaksalah motosikal itu berjalan kurang lebih 15 menit dengan keadaan tayar yang pancit. Aduh, ini sesuatu yang melucukan tetapi juga mengesankan kepada saya. Saya terus bagi jawaban lah. Yang paling lucu bagi diri saya sendiri yang membuatkan saya tersenyum dan kami sesama ketawa, yaitu perkataan jagreng. Jagreng. Salah satu peristiwa yang melucukan pada pendapat saya sendiri itu apabila saya mendengar kabar bahwa Seng Wei, salah satu ahli kumpulan kepada kami, telah mengalami pengalaman yang menakjubkan apabila dirinya memakan daging anjing. Along the way, what? Thing that I still remember is Seng Hui's dog. The food he ate. Perjalanan yang lucu. Seng Wei. Mungkin satu perkara yang lucu daripada saya lah yang mengalami ialah saya minta tolong dengan satu ibu. Bukan sebenarnya saya mau tolong ibu itu, tapi saya bilang ibu boleh tolong saya. Jadi dia salah paham lah macam tu. Itu lucu kami. Salah satu cabaran yang saya alami sepanjang lawatan misi ke Kalimantan adalah saya merasakan bahwa suatu kesukaran untuk saya memahami konteks budaya yang ada pada masa tersebut. Kerana saya mendapati bahwa budaya yang terdapat di Kalimantan dan budaya yang terdapat di Malaysia adalah dua negara yang berbeza. Cabaran terbesar saya adalah harus menghadapi keadaan
kesehatan kerana perjalanan yang sangat mencabar. Kerana sepanjang perjalanan misi ini, penjangkauan adalah banyak ke bahagian pedalaman, yang satu-satunya jalan adalah harus melalui jalan ladang sawit dan jalan yang sangat tidak baik, lubang sana sini. Dan kami berada di belakang paket kereta yang kami dibasahi hujan, kami di bawah panas terik matahari. So bagi saya itu sangat mencabar. I think like the biggest challenge when I reached there, I think the language and culture. For me, it's really hard and totally different. When I look at the people, when I saw the people, it's really like, challenging for me to live among these people for 1 week. And I was like, really hard. Bagi saya cabaran yang terbesar adalah yaitu of course jalan dia yang sangat mencabar sekali, yang tidak selesa seperti jalan di Malaysia. Dan kedua yaitu makanan mereka. Itu yang buatkan sehingga saya mengalami perut yang kembung dalam 5 hari. Cabaran yang saya hadapi sewaktu trip misi adalah apabila kami masuk ke satu kampung dan di kampung tersebut tidak mempunyai bekalan elektrik dan juga sangat coverage untuk internet sangat terhad. Itu adalah cabarannya. Jadi sewaktu berada di kampung tersebut dengan keadaan seperti itu, dengan tidak ada elektrik, dengan tidak ada coverage internet yang baik, sepertinya saya kembali kepada zaman 20 tahun yang lalu, di mana saya terpisah dengan tim yang bersama-sama dengan kami untuk berjalan dalam tim misi ini. Cabaran terbesar ialah menghadapi keadaan yang tidak sangka. Dan ada masanya kami selalu akan dipanggil untuk berdoa dan sebagainya dalam pelayanan. Cabaran terbesar dalam misi di Kalimantan kali ini adalah perjalanan pergi ke kampung. Karena perjalanan pergi ke kampung, kapot di tempat kami 2 Jetro pagi hari itu, perjalanan dia sangat-sangat mencabarlah bagi saya. Sebab perjalanan dia gunung ganang, berbatu, dan ada lubang, dan ada juga tanah runtuh di sana. Dan puji Tuhan jugalah, kami 2 sampai dengan selamat, meskipun sakit, betul sakit di belakang, kerana Tuhan yang selalu melindungi, menjaga perjalanan kami lah. Kalau melihat dari cabaran yang saya rasa yang kami sendiri, bukan hanya pribadi saya mengalami cabaran tersebut, saya percaya tim-tim yang lain juga mengalami yang sama, yaitu keadaan yang kurang selesa membanding di tempat kita sendiri. Bahwa saya rasa Tuhan itu mengajar saya keluar dari zon keselesaan saya. I think this mission trip, it's like, I won't say like it's really comfortable, it's really happy for me. I face a lot of challenges, like mentally, physically, I face a lot of challenges. And one thing that I realized is like, mission is it's not easy. It can be tough sometimes. Melalui cabaran ini, saya mendapat sesuatu pesan bahawa tanpa elektrisiti di tempat itu, keadaan itu adalah gelap. Tetapi pesan yang saya dapat terima adalah kita harus membawa orang kepada terang. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mengesankan saya secara pribadi di dalam misi ini. Satu hal yang ingin Tuhan ajarkan, yang saya rasakan, bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada saya bahwa saya haruslah bersiap sedia untuk beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling saya. Mungkin untuk pribadi saya selalu bersedia untuk pelayanan berbagai-bagai. Tuhan sebenarnya mau memberi pesan ataupun ajaran supaya tetap berserah kepada Dia, ya, berserah kepada perlindungannya. Dan Jetro dan saya ada macam satu roh yang sama. Dia bagi tahu seperti ini.
semasa kita naik turun bukit tadi berbatu, dia cakap, dah lah gelap sudah hari. Betul, gelap. Ketibaan kami dua di sana hari itu, dan satu saja yang kami dua cakap, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan puji Tuhan, selamat sampai dengan keadaan yang selamatlah di gereja. Tetap berserah kepada Tuhan dalam apapun keadaan, di dalam ketidakpastian, di dalam tantangan cabaran apa sekalipun, tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan. Lindungi daripada Tuhan, seperti yang cuaca yang sederhana sepanjang perjalanan misi kami. I think one thing I'm grateful is we as a team, we have been a blessing to the people. Because when I was in Kalimantan, we went to different churches and we saw a lot of broken-hearted people, and yeah, it's a blessing for us to be among them, and we prayed for them. Yeah, I'm grateful. Saya bersyukur hari ini karena dapat pengalaman yang baru juga dari trip misi kali ini lah di Kalimantan. Karena expectation kami semua tim hari itu, kami akan bersama-sama berkumpulan pergi ke satu tempat. Namun Tuhan itu baik, saudara, di mana Dia tukar plan kami supaya kami berpecah kepada 4. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur di mana Tuhan atur perjalanan kami semua dengan keadaan yang baik, dan Tuhan itu sentiasa menjaga kami. Satu perkara yang saya sangat syukuri dari trip ini adalah saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membimbing seorang saudari untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Apa yang saya syukuri yaitu penglibatan diri saya sendiri bersama tim yang sama-sama terlibat di Jagoi Babang. Kami merasa macam ada kesatuan, ada kesamaan, dan walaupun kita boleh melihat perbezaan antara pendapat, tetapi akhirnya kami bersatu dan satu pendapat. Satu hal yang membuat saya bersyukur sangat adalah kesempatan untuk saya terlibat di dalam misi ini. Sebagai salah seorang daripada tim ini, saya dapat membuat satu perkara kecil, yaitu membawa terang itu, membawa kabar baik itu ke tempat di mana kami dipercayakan, tempat di mana kami dijadwalkan untuk berada, dan itu satu perkara yang benar-benar bagi saya is a small contribution daripada saya, yang saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan saya peluang ini. Satu hal yang saya syukuri sepanjang trip misi ini adalah di mana kami dan saya secara pribadi selamat sampai pergi dan balik dari tempat pelayanan. Karena kita harus tahu bahwa jalan raya yang berada di Indonesia keadaannya agak kecil, sehingga kan takut bagi pribadi saya sendiri untuk melihat, karena mereka pun ekstrim juga mereka memandu di tempat tersebut. Satu kata-kata yang saya ingin supaya dapat menggambarkan trip misi ini bagi saya secara pribadi adalah nongkrong bersama. Nongkrong bermaksud kita dapat berkumpul bersama dan kita dapat fellowship bersama. So, semuanya dilakukan secara bersama. Satu perkataan yang menggambar keseluruhannya yaitu breakthrough. Breakthrough dalam iman, breakthrough dalam bersosial, dan segala-galanya. Breakthrough. Satu kata-kata yang boleh menggambarkan trip misi ini adalah panggilan pelayanan. Karena saya sadari bahwa dari awal permulaan kami sampai di tempat tersebut sehingga akhirnya kami kembali ke Malaysia, saya melihat bahwa ini adalah panggilan pelayanan Tuhan. Ketidaksempurnaan yang saling menyempurnakan. Saya melihat di mana setiap ahli tim memiliki kekurangan masing-masing dan juga kelemahan. Tetapi karena adanya kekurangan di dalam diri masing-masing, maka ada kesempatan untuk kami saling mendukung dan menyempurnakan kekurangan satu sama lain. So it's a wonderful. Saya mau mempertingkatkan
cara perjalanan dari segi persiapan saya mungkin dalam pengungsian dan sebagainya. Oke saudara, trip misi kali ini bukan hanya sekadar trip misi yang biasa. Tetapi trip misi kali ini adalah dia mau menggambarkan isi hati Tuhan kepada seluruh bangsa, khususnya Indonesia di Jagoi Babang, Kalimantan. Dan Tuhan mau tunjukkan Injil keselamatan itu kepada seluruh bangsa, khususnya bangsa di Indonesia, Kalimantan. Be truthful to yourself. Menangislah di saat Anda berduka, ketawalah di saat Anda bersenang, dan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah jujur dalam apapun keadaan, dan sayangilah diri Anda, sebab Anda sangat dikasihi Tuhan. Amin. Yeah, I did it. Mungkin pada setiap peringkat tidak berhenti untuk berusaha meningkatkan diri dari setiap aspek. Saya rindu supaya saya terus bertumbuh, saya terus mempunyai komitmen dan kesatuan di dalam tim. Karena saya percaya bahwa hanya kesatuan di dalam pasukan yang akan membuat saya dapat berjalan teguh, berjalan untuk seterusnya mencapai tujuan hanya melalui tim. Saya ingin memberi dorongan yang kuat supaya sekiranya dalam kita menghadapi sesuatu keadaan yang sukar, jangan mundur, jangan putus asa. Sebab dalam kita lihat kita terlalu lemah untuk menghadapi sesuatu yang baru, yang kita lihat di situ Tuhan bekerja. Itu saya rasa dorongan untuk diri saya secara pribadi. Satu kata dorongan untuk diri saya, supaya saya tetap rendah hati dan tetap setia dalam melayani Tuhan dan sentiasa belajar dan belajar. Jangan berhenti belajar dalam melayani Tuhan ini. Ya. Salah satu kata-kata dorongan yang sentiasa menjadi pembakar semangat kepada diri saya sendiri diambil daripada 1 Timotius 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Melalui firman Tuhan ini menjadi teguran kepada saya untuk masa hadapan, untuk tetap bersemangat melayani Tuhan. This word, which is actually the word that I invented myself, jagreng. I always remember this. What is jagreng? Jagreng is combination of jagong and goreng, meaning fried sweet corn. It does represent Kalimantan to me. I mean the people there, especially the place that we went to. When you don't know them, they seem to be foreigners or strange people, like someone you don't know. But once you get there, they are actually very similar to us. They are just like us. They are also Dayak. I mean, I'm a Bidayu. They are also Bidayu. But they live across the border, which is on the Indonesian side. And the culture is similar. Some of them actually speak the same Bidayu dialects as mine. When we were planning this trip, we didn't really have the exact itinerary, like what we will be doing. I also told the team to be prepared for any last minute changes. So whatever that they offer us to do when we are there, and if we can do it, then we do it. Something quite different about this trip is when the team got there, they actually had to split into 4 teams. It makes the trip more rich in terms of experience. We need to always be prepared to be flexible, to take up any ministries that is offered by the host to us. Most of all, we are not really going there to do something or to do ministries, but we are actually going there to learn.
My prayer is that more people will be exposed to missions or outreaches in Kalimantan and find ways to go there and to be part of the missions that is ongoing over there. And I hope we can send more trips in the future for exposure.